Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Chandra berkata dengan serius, "Tama, ini masuk akal bukan kalau aku bahagia? Rika selalu membuatku marah dan tidak bisa berkutik. Tetapi ketika sekarang aku tahu tentang kakinya yang patah dan saat ini sedang diplaster dan dikruk. Rasanya aku hanya ingin tertawa tanpa alasan. Bukankah agak kasar kalau aku mengatakan itu? Tapi, hahaha." Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Ayah, kamu juga tahu bahwa itu bukan hal baik. Saat ayah nanti melihat ibu, kumohon jangan tertawa." Chandra mengangguk, "Jangan khawatir, aku bisa menahannya." Setelah itu, dia buru-buru meletakkan tehnya dan bergegas, "Menantuku yang baik, ayo cepat pergi, aku tidak sabar untuk melihat betapa buruknya dia sekarang." Ketika Tama dan Chandra tiba di rumah sakit, Alena sudah sampai lebih dulu. Ketika Chandra dan menantu laki-lakinya datang ke kamar rawat, Rika sedang memegang tangan Alena, dan tangisan Rika yang meraung-raung terdengar sampai keluar ruangan. Alena juga menyeka air matanya yang menetes di pipinya. Meskipun Tama mendengar bahwa ibu mertuanya sangat menderita hari ini, tapi dia sebelumnya masih berada di luar dan belum masuk ke ruangan gudang itu, jadi dia tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Apalagi setelah Rika dibawa keluar oleh anak buah Johan, dia langsung dilarikan ke rumah sakit, dan Tama juga tidak melihat wajahnya. Melihat Tama dengan hidung biru dan wajah bengkak ditambah dia kehilangan beberapa helai rambut di dahinya, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, "Duh, ibu mertuaku benar-benar malang. Kali ini, benar-benar tragedi yang naas." Melihat kedatangan Tama, Rika merasa dianiaya dan akhirnya dianggap sebagai katarsis, menangis dan berkata, "Menantu ibu yang baik, ibu begitu sengsara nak, ibu dipukuli habis-habisan." Setelah berbicara, dia menangis terengah-engah. Tama bergegas ke depan, berpura-pura khawatir dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Rika melambaikan tangannya dan menyeka air matanya. "Aku tidak bisa menceritakan detailnya. Aku tidak sanggup nak, ini adalah kenyataan yang pahit bagiku." Melihatnya seperti ini, Chandra tidak berani tertawa sedikit pun, meskipun dia sangat menginginkannya. Dia hanya berdiri di depan pintu kamar tanpa bergerak atau berbicara. Rika meliriknya, dan berkata dengan marah, "Chandra, apa yang kamu lakukan di sini?" Chandra buru-buru berkata, "Kamu mengatakan apa yang harus aku lakukan di sini. Tentu saja aku di sini untuk menjengukmu." "Menjengukku?" Rika berkata dengan marah. "Aku pikir kamu datang menemuiku dan akan menertawakanku saja." Chandra mendengar itu menggerutu, "Apa sih kamu?" "Aku berkata sesungguhnya, aku di sini karena prihatin tentang keadaanmu." Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya apa sih maumu? Meskipun nanti jika kita berpisah atau bercerai, kita telah bersama lebih dari setengah hidup kita. Aku pasti merasa kasihan dengan keadaanmu sekarang." Rika memelototinya, "Halah, kamu pasti ingin aku sakit dan lumpuh selamanya kan? Bahkan kalau bisa aku mati saja kan? Itu kan yang kamu pikirkan? Dasar anjing tua kurang ajar." Chandra tidak menyangka bahwa Rika akan menebak dengan akurat, tapi ia tidak berani menjawab. Untungnya, Alena di samping berkata saat ini, "Bu, please. Jangan bertengkar dengan ayah. Dia datang menemuimu karena khawatir." Rika berkata dengan marah, "Aku tidak membutuhkan belas kasihannya." Setelah berbicara, dia menatap Tama lagi, dan berkata dengan getir, "Menantu yang baik, aku baru saja dilempar dan dihabisi oleh sekelompok orang yang sama.
yang waktu itu terlihat dalam bisnis MLM terakhir kali. Nasib ibu mertuamu ini benar-benar sial. Sekali lagi aku harus berjuang beberapa bulan dengan perban dan kru. Bahkan aku tidak bisa memasak untukmu. Tak hanya itu, aku bahkan tak bisa kemana-mana lagi. Bukankah hari-hariku menjadi menyedihkan? Tama langsung mengerti maksud Rika. Jadi dia segera berkata secara terbuka, "Ibu tenang saja. Untuk urusan memasak, aku akan menggantikan ibu dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, aku akan mentransfer ibu uang 10 juta untuk uang bulanan ibu. Jika ibu bosan, ibu bisa melihat-lihat baju, tas atau apapun itu secara online. Bersenanglah dalam beberapa waktu ke depan, Bu. Dan jangan stres." Ketika Rika mendengar ini, dia langsung tersentuh. Bahkan, dia sama sekali tidak menyangka Tama akan memberikan uangnya. Dia hanya merasa bahwa Tama telah berjanji kepadanya bahwa dia akan membayar 30 juta sebulan untuk makanan dan 10 juta lagi untuk biaya memasak yang berat. Dia tidak berani memotong biaya makan, jadi dia harus bekerja keras untuk mendapatkan 10 juta. Tapi sekarang dia pincang lagi, dan dia tidak bisa membeli sayuran dan memasak. Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dia takut dia tidak bisa meminta 10 juta pada Tama. Itu sebabnya dia ingin berpura-pura menyedihkan dan berharap Tama tidak akan mengurangi 10 juta untuk kerja kerasnya. Tapi Rika tidak berharap Tama akan begitu murah hati, dan saat ini dia langsung memberinya 10 juta. Mendengar ini, Rika langsung merasa segar, dan juga sangat berterima kasih kepada Tama, dan buru-buru berkata, "Wah, kamu benar-benar menantu ibu yang sangat baik. Ibu sangat beruntung mendapatkan menantu baik sepertimu. Ini benar-benar seperti berkah." Alena diam-diam tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Alasan Alena tidak bisa berkata apa-apa karena dia melihat kata-kata ibunya begitu tulus. Sikapnya menjadi berubah. Sepertinya apa yang dikatakan ibunya benar-benar dari hati. Dia terus memuji Tama dengan baik. Tama tidak menyangka bahwa dengan uang 10 juta bisa membuat Rika berubah 100%. Dalam hatinya, Tama tidak bisa menahan tawa. Diam-diam dia berpikir, padahal ibu mertua yang kukenal dulu adalah wanita yang sombong tak terkalahkan. Tapi sekarang, aku bisa membuatnya tunduk dengan beberapa uang kecil. Jadi ke depannya, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, jika dipikir-pikir, masalah ini tidak sesederhana itu. Di masa lalu, Rika mengendalikan keuangan keluarga, belum lagi, setidaknya ada 2 miliar di tangannya. Zaman dulu, jika dia diberi lebih dari 20 juta, mungkin dia benar-benar tidak akan menjilat seperti ini. Namun, setelah ditipu oleh Diana dan menghabiskan beberapa hari di sel tahanan, sikap sombong, angkuh dan semena menanya menjadi sedikit berkurang. Tama juga sangat lugas. Setelah berbicara di sini, dia segera mentransfer 10 juta nomor rekening Rika. Ketika Rika menerima pesan tanda terima dari bank, dia segera berseri-seri dan berkata dengan gembira, "Ah, menantuku sayang, terima kasih sudah menyayangi ibumu ini." Saat ini, dokter baru saja datang. Alena buru-buru bertanya padanya, "Dokter, bagaimana keadaan ibu sekarang?" Dokter wanita itu lalu menjelaskan, "Tenang ya Mbak, keadaan ibu Anda memang cukup serius. Tapi dengan perawatan ini akan pulih. Dan juga harus kalian ketahui, bahwa pemulihan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Karena saat ini dia sudah ditangani dengan baik, Anda bisa memilih untuk dirawat di rumah sakit ataupun Anda bawa pulang untuk perawatan di rumah." Alena berkata, "Bu, bagaimana jika kita membawamu pulang untuk perawatan di rumah? Ini akan lebih mudah bagi kita untuk menjagamu. Dan, selain itu, tahap baru akan segera tiba. Jika ibu tinggal di rumah sakit, maka itu akan terlalu sepi." Rika mengangguk berulang kali. Rumah sakit ini terasa sangat mengerikan. "Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Kakiku tidak patah untuk pertama kalinya.
Aku sudah punya pengalaman. Aku akan menunggu sampai infus cairan botol ini habis. Dan segera bawa aku pulang. Pada saat yang sama, di Rumah Sakit Rakyat Jakarta, Glenn dan Arkan terpaksa meninggalkan kamar rawat karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Ayah dan anak itu terbaring di kursi roda milik rumah sakit. Sementara itu Nyonya Haris dan Vivian mendorong mereka ke tempat parkir bersama. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.